Ibrahim ayat 22. Surat apa? Ibrahim ayat 22. Coba lihat yang bawa handphone. Jangan handphone dipakai medsos saja. Ya. Lihat ada aplikasi Al-Qur'an Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan, berkata syaitan, lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ini syaitan yang berkhutbah. Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah syaitan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah menjanjikan kalian wa'dal haq, dengan janji yang hak benar, wa wa'adtukum, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, fa akhlaftukum, lalu aku menyelisihinya buat kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, kata syaitan ini. Dan sekali-kali tidak ada sultan, kekuasaan. Ini makna sultan yang benar nih. Ya. Jangan bilang kalau sultan mah bebas. Nah, sultan, kekuasaan, Allah yang punya. Ya. Kata setan sendiri di akhirat setelah penghisapan terjadi, sudah ditentukan si fulan nyebur ke neraka, si fulan masuk ke surga. Kata setan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, illa an da'autukum fastajabtum li, melainkan sekedar aku menyeru, mengajak kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Ini bisikan setan kepada orang yang lemah imannya agar melakukan kemaksiatan, melakukan keharaman, melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah. Dibisikin. Udah antuman lagi susah, pergi tuh ke kuburan keramat, minta sama penghuni kubur, dibisikin. Dia minta ke penghuni kuburan sesuatu dan dikelabui oleh jin. Dikelabui, ditipu oleh jin. Hari itu dapat yang dia minta, tentunya dengan izin Allah. Tapi ketertipuan dia oleh syaitan. Ya. Akhirnya ngajak orang-orang untuk meminta-minta kepada kuburan, dan ini adalah kesyirikan. Karena minta itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Inilah ucapan setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca diriku, kata setan. Akan tetapi celaklah, cercaklah dirimu sendiri. Ya. Ini orang yang masuk ke mana? Neraka apa surga? Ke neraka apa surga? Neraka. Baru sadar dia. Kenapa saya di dunia ikutin setan? Disuruh maksiat, disuruh syirik, disuruh bid'ah. Kenapa saya mau? Setan ngelak. Kenapa lu mau ikut? Kenapa antum mau ikut? Ya. Kalau janji Allah benar, janjiku itu aku akan menyelisihi. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Masih dalam surat Ibrahim. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu ataupun
dan kamu pun sekali-kali tidak bisa dapat menolongku. Sama-sama nggak bisa menolong. Setan memang tempatnya di neraka. Dakwanya setan berhasil mencari manusia sebanyak-banyaknya agar menemani setan di dalam neraka. Inilah manusia yang mengalami kerugian, tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, tidak tahu mengenai sunnah, mana yang bid'ah. Akhirnya tercebur ke dalam neraka lantaran bisikan setan, lantaran dia juga apa? Tidak mengilmui alias jahil, bodoh. Padahal tidak ada uzur buat orang bodoh. Kenapa? Karena Nabi sudah diutus oleh Allah untuk menghilangkan kegelapan. Berita sekarang sudah banyak. Seruan tentang Islam sudah ada. Yang hak jelas, yang batil juga jelas. Kenapa nggak mau belajar? Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa belajar agama. Belajar agama yang di situ di dalamnya firman Allah, hadis Nabi, qaul ulama yang mengajarkan di dalamnya untuk kita bersemangat terhadap kehidupan akhirat yang kekal. Kalau nggak belajar atau cuman ngajinya yang seenaknya dia, artinya menunya enak nih, ya, cuman misalnya sedekah, masa ngaji sedekah terus? Anjuran sedekah memang benar adanya, tapi nggak mungkin. Harus ada antara motivasi dan juga ada ancaman. Harus menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa harap, dan harus ada rasa khauf, takut. Itu di dalam setiap ta'lim. Ya. Naam. Inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Apa yang dimaksud? Sesungguhnya orang-orang zalim, yang zalim yang dimaksud adalah orang yang melakukan kesyirikan. Ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Tatkala Luqman menasihati anaknya, ya bunai, la tusrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Maka orang-orang yang zalim tempatnya di mana? Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Ya tempatnya di mana lagi kalau bukan Jahannam, neraka. Zalim, kesyirikan, ya. Dan turunannya syirik, keturunannya adalah yang melakukan bid'ah, yang melakukan kemaksiatan, ya, zina, khamar, koruptor, korupsi, turunannya mencuri dan seterusnya, ya, sampai ya dosa-dosa kecil, ya. Namun kalau dia nggak berilmu, dosa-dosa kecil itu akan bisa menjadi besar. Orang yang berilmu dan dia beramal, dosa-dosanya itu akan terhapus, ya. Karenanya Allah telah katakan innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu tuzhibnas sayiat, akan menghapus sayiat, keburukan-keburukan. Maksudnya amalan-amalan soleh yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah
itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Kita kan manusia, nggak sengaja ngomong, bicara, nggak sengaja menyakitkan hati orang lain, ya, tidak sengaja, seterusnya banyak. Tapi kalau saat itu dia berwudu, beramal soleh, dia sholat, wudunya itu menghapus, menggugurkan dosa-dosa kecil. Kalau itu terkait dengan dirinya sendiri sama Allah, Allah ampuni. Tapi kalau dia terkait dengan orang lain, minta maaf. Kalau terkait dengan orang lain harus minta maaf sampai orang itu ridho memaafkan, baru terbebas nanti di akhirat. Tidak diminta balas. Ya. Maka ikhwah, kalau dosa terhadap Allah, kita minta ampun sama Allah. Kalau dosa kita sama orang, segera kita melakukan islah, perbaikan. Karena kalau sampai tidak islah, apalagi ini mau dekat Ramadan, ya, itu nanti akan mengakibatkan amalan soleh yang kita ingin lakukan di Ramadan ada ganjalan-ganjalan hati. Namun ingat, bukan berarti setiap mau masuk Ramadan harus maaf-maafan. Maaf-maafan itu harusnya kalau udah punya salah, taruhlah ngambeknya 3 hari yang dibatasi oleh syariat, nggak ucapin salam dia diam gitu kan. Assalamualaikum, dia wah dia marah sama saya nih. Ya sampai hari ketiga dia baru waalaikumsalam. Salaman aja udah menggugurkan dosa. Ya, maaf saya ya waktu kemarin begini-begini terhadap kamu. Maaf ya, utangnya belum saya bayar. Ternyata punya utang, pantesan kamu jawab salam dia. Makanya ikhwah, kalau punya salah sekarang jangan tunda-tunda. Ya, mumpung masih hidup terus. Tapi jangan mentang-mentang mau Ramadan, ya, atau nanti Lebaran malah Lebarannya minta maaf-maafan, salah. Yang benar kalau punya salah kita minta maaf segera. Nah, itulah khutbahnya syaitan yang Allah abadikan agar kita mengetahui syaitan itu penipu yang ulu, penipu yang hak, penipu yang benar-benar penipu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan wa hadza min a'zami talbisis syaitan. Ini termasuk tipu daya terbesar oleh syaitan. Ini bisikan setan yang paling a'zam, paling besar. Ya, talbis, tipu daya, makar, taswil, yaitu bisikan. Wal bahaimul ujum aqall min haula'i. Bahkan bahaim, apa bahaim? Hewan ternak. Al-ujum, hewan ternak yang enggak bicara teratur. Namanya juga hewan ya. Emang hewan tahu subjek, predikat, objek. Tahu ngomongnya lancar. Enggak ada kan hewan seperti itu. Kucing mah meong-meong wae, si meng. Embe mah ya kambing ya embe-embe wae. Sapi ya mau wae terus. Dan enggak akan kita ngerti bahasa binatang ternak. Ya. Enggak ada susunan katanya, berantakan. Dia mau meong, mau apa? Iya tidak? Ini dibandingkan dengan ini wal bahaimul ujum, dan binatang ternak yang dia bicaranya enggak teratur, aqol, lebih berakal min haula'i, daripada mereka yang tertipu oleh dunia. Fa innal bahimah, ya, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya bahimah, hewan ternak itu, idza khafat madarra syai', jika dia takut tuh hewan, ya, dia takut terhadap madarah, suatu yang membahayakan dirinya, madarra syai', lam tuqdim alaihi
walau duribat, ia tidak akan mendekatinya meskipun dipukul. Contoh, ini sapi nih disembelih, temennya ngeliatin, pasti si sapi giliran berikutnya dia akan nahan diri. Walaupun didorong-dorong, pasti dia, oh ini mau dorong nih buat saya nih, masa saya disembelih, teman saya aja disembelih. Nah gitulah kira-kira. Itu dibilang hewan yang berakal, paling berakal. Gak mau menceburkan dirinya ke dalam mudorot dirinya sendiri. Pernah lihat begitu? Ya, orang-orang yang hidup kurban kalau nggak punya etika, nggak punya adab, nyembelih di depan temannya, ya pasti ngamuk entah temannya, entah ngamuk, entah nangis. Ada yang nangis, ya nggak mau ditaruh nggak mau. Salah, makanya dihijab. Kalau nggak dijauhin dulu tempat nyembelih sama tempat kandang-kandangnya jauhkan. Salah satu adab menyembelih begitu, jangan ketahuan temannya. Begitu. Sama juga ngasah. Jangan di depan mukanya. Ya, nggak boleh. Ya. Ngancam ntar giliran untung nih. Kabur tadi ya, takut. Nah ini dibilang begitu, sampai binatang ternak yang paling berakal aja dibandingkan dengan orang-orang yang cinta dunia, yang tertipu oleh setan, tipu daya makar setan, itu lebih baik. Ya. Nah, wa haula'i yuqdimu ahaduhum, sedangkan orang-orang ini yang tertipu dunia, tertipu oleh setan, justru nekat ala atahi, nekat menuju kebinasaannya. Yuqdimu ahaduhum ala atiya wa huwa baina musaddiqun mukadzib, dalam keadaan ragu antara membenarkan